Selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya Zahra Meka Ayudhya. Saya senang dipanggil Meka. Saya adalah mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang berdinas di rumah sakit ini selama 3 minggu dan kurang 2 minggu lagi saya di sini. Saya hari ini dinas pagi pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti, dan saya juga yang akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya boleh tahu dengan ibu siapa? Bunga Kusuma. Ibu Bunga Kusuma ya. Baik Ibu Bunga Kusuma, senangnya dipanggil siapa? Bunga. Bunga ya. Baik. Baik Ibu Bunga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Lalu apa yang sedang Ibu Bunga rasakan saat ini? Seperti tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya. Ibu merasanya seperti apa? Apa yang Ibu rasakan? Seperti rasa bosan sama tidak berguna. Jadi Ibu merasa bosan dan tidak berguna seperti itu ya. Baik, kalau begitu apakah Ibu masih suka menyendiri? Ya, tapi jarang. Masih suka ya. Baik Ibu, seberapa sering Ibu menghabiskan waktu bersama dengan keluarga Ibu dalam 2 minggu terakhir ini? Jarang sih. Jarang ya. Baik. Kemudian seberapa sering dalam 1 minggu itu Ibu bertemu dengan rekan atau dengan teman Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Baik. Lalu apakah Ibu memiliki seseorang yang dapat Ibu ajak diskusi ketika Ibu memiliki suatu permasalahan dan itu bersifat pribadi atau privat? Punya satu orang saja. Satu orang saja ya. Itu biasanya ketemunya sering, jarang atau tidak pernah? Jarang-jarang ya. Lalu jika Ibu sedang berada dalam masalah, apakah ada seseorang yang bisa diandalkan Ibu untuk dimintai bantuan, seperti misalkan ada masalah finansial seperti itu? Jarang sih. Jarang ya, tapi ada. Ada. Berapa orang Ibu biasanya? Satu orang. Satu orang saja ya. Oke, baik. Lalu apakah ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada Ibu, apakah Ibu siap untuk membalasnya? Tidak. Belum punya kesiapan ya berarti. Oke, baik. Lalu dalam 12 bulan terakhir ini, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui organisasi atau melalui kelompok seperti itu? Tidak ada ya. Kemudian seberapa puas Mbak terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, teman, keluarga, pendidikan, kemudian kebebasan memilih, spiritual, dan juga kemampuan menolong teman? Kemungkinan Enggak terlalu puas. Oke, baik. Jadi tidak terlalu puas ya. Oke, baik. Lalu apakah Mbak dapat berhubungan baik dengan orang-orang yang Mbak temui, misalkan di jalan atau dimanapun? Jarang sih. Jarang ya. Baik. Lalu apakah Mbak menganggap diri Mbak itu dekat dengan orang lain? Enggak. Tidak ya. Tidak. Lalu apakah orang-orang di dalam hidup Mbak itu peduli terhadap Mbak? Jarang ya. Lalu seberapa kuat kekuatan Ibu, kekuatan Mbak dengan komunitas atau organisasi? Tidak kuat ya, jadi masih belum ada keterkuatan gitu ya. Jadi nanti kita bisa belajar ya bersama-sama. Lalu apakah Mbak merasa orang-orang di sekitar Mbak itu ada, tapi Mbak seperti merasa sendiri? Yes. Seperti itu ya. Jadi Mbak berada di antara orang-orang, tapi Mbak merasa bahwa Mbak sendiri. Lalu apakah Mbak merasakan adanya kekosongan dalam diri atau hidup Mbak?
Sering sih. Sering ya, jadi merasa hampa atau kosong Iya. seperti itu ya. Oke. Lalu menurut Mbak, apakah kebanyakan orang itu dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati terhadap orang lain? Kemungkinan besar iya. Iya ya. Jadi apakah Mbak merasa bahwa orang lain itu sulit dipercaya? Iya. Berarti Mbak merasa bahwa orang-orang lain di sekitar Mbak itu sulit dipercaya seperti itu ya? Baik, lalu apakah Mbak merasa orang-orang hanya memanfaatkan Mbak saja? Iya. Jadi Mbak merasa orang lain hanya memanfaatkan Mbak saja ya? Lalu seberapa percaya Mbak terhadap perangkat desa atau masyarakat, kemudian pedagang atau sistem hukum yang Mbak temui di sekitar lingkungan Mbak? Tidak terlalu percaya. Tidak terlalu percaya ya. Baik. Lalu jika Mbak kehilangan barang dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Kemungkinan besar tidak sih. Tidak ya. Jadi kalau misalkan tetangga Mbak menemukan barang milik Mbak tidak dikembalikan ya biasanya. Oh, baik. Lalu Mbak sudah tahu belum kira-kira apa yang membuat Mbak itu tidak dekat dengan orang lain? Mungkin ya salah satunya saya sulit percaya juga. Iya. Oh, jadi Mbak sulit percaya dengan orang lain ya, salah satu penyebabnya ya. Baik. Lalu biasanya apa saja kegiatan yang dilakukan Mbak bersama dengan keluarga? Jarang sih ya. Jarang ya. Kalau misalkan ada kegiatan, kira-kira kegiatan yang biasa dilakukan tuh apa? Mungkin cuma bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah seperti itu ya, dilakukan secara bekerja sama seperti Iya. itu. Oke. Lalu untuk ngobrol apakah sering atau jarang? Jarang. Jarang sekali. Oke. Baik, apakah ada pengalaman yang pernah dilalui oleh Mbak Bunga saat Mbak Bunga bersama dengan orang lain? Pengalaman yang buruk atau tidak menyenangkan? Mungkin nggak cuma ya, mungkin mudah dibohongi aja sih. Oh, Mbak mudah dibohongi, Iya. seperti itu ya. Dan saya Jadi, gampang percaya juga gitu kadang. berarti orang-orang pernah berbohong kepada Mbak seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Lalu apakah yang menghambat Mbak berinteraksi dengan orang lain? Apakah Mbak sudah mengetahuinya? Belum. Belum ya. Mungkin dari tadi yang Mbak sulit percaya itu ya salah Iya, satunya. salah satunya. Oh, oke. Lalu bagaimana kalau kita hari ini akan berbincang tentang perasaan Mbak Bunga dan juga kemampuan yang Mbak Bunga miliki? Apakah Mbak Bunga bersedia? Bersedia. Baik, untuk tujuannya yaitu agar saya dan juga Mbak Bunga dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan dari berinteraksi dengan orang lain dan kerugian dari berinteraksi seperti itu ya. Untuk waktunya kira-kira kita mau berbincang selama berapa lama? Mungkin 15 menit. 15 menit ya, baik. Kalau begitu ini kan dimulai pukul 9. Nanti kira-kira kita selesai berbincang-bincang pukul 9 lebih 15 menit seperti itu ya Mbak. Untuk tempatnya Mbak Bunga mau di mana? Di ruangan ini saja. Di ruangan ini saja ya. Baik, kalau begitu kita mulai ya Mbak. Baiklah Mbak, keadaan Mbak saat ini bisa dikatakan bahwa Mbak itu sedang mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan dalam bersosialisasi, kemudian berinteraksi dan juga berhubungan dengan orang lain. Nah, hal ini itu bisa berupa kurangnya kontribusi dalam kegiatan sosial, kemudian minimnya kontak dengan orang lain, dan juga kurangnya hubungan yang memuaskan seperti itu ya Mbak. Nah, hari ini saya akan membantu Mbak Bunga dalam meningkatkan interaksi sosial, kemudian juga agar Mbak Bunga dapat mencapai kehidupan yang lebih produktif, lebih bahagia, kemudian lebih sehat dan juga lebih memiliki hubungan yang bermakna. Nah, yang perlu kita
kita siapkan yaitu adalah waktu untuk berbincang-bincang, kemudian juga kesiapan mental, kemudian kesiapan untuk menerima pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini, dan juga komitmen serta rasa saling percaya. Apakah Mbak Bunga percaya dengan saya? Percaya. Baik, terima kasih ya Mbak. Baik, kita mulai saja ya sesi pada pagi hari ini. Saya mau bertanya kepada Mbak Bunga nih beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu menurut Mbak Bunga apa sih keuntungan dari memiliki seorang teman? Bisa berbagi cerita dan tentunya tidak kesepian sih. Benar sekali ya Mbak. Lalu kalau untuk keuntungan tidak punya teman apa sih menurut Mbak Bunga? Seperti kesepian, terus tidak ada teman untuk curhat gitu, dan kurang bahagia. Jadi banyak sekali ya ternyata kerugian dari tidak punya teman seperti itu ya. Baik, kalau begitu apakah hari ini Mbak Bunga mau belajar bersama saya untuk berteman dengan orang lain? Baik, kalau begitu untuk memulainya kita mulai dari berlatih bersama saya dulu ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya dan juga nanti kita praktekkan bersama-sama ya Mbak. Pertama, ketika kita ingin mulai berkenalan dengan orang lain, kita bisa ucapkan salam terlebih dahulu jika kita pertama kali bertemu. Terus kemudian Mbak bisa perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Misalkan saya contohkan ya, misalkan perkenalkan nama saya Meka, saya dari Wonosobo, seperti itu ya. Lalu nanti selanjutnya Mbak Bunga bisa menanyakan ke lawan bicara Mbak, seperti misalkan kalau ibu atau kalau Mbak namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, seperti itu ya. Terus baru nanti boleh berjabat tangan, seperti itu ya. Kalau begitu apakah Mbak Bunga ingin mempraktekkan? Boleh ya. Kalau begitu kita praktekkan ya. Coba Mbak Bunga perkenalkan nama Mbak dan juga alamat Mbak. Lalu nanti Mbak bisa menanyakan nama dan juga alamat saya, seperti itu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bunga Kusuma dan alamat saya Magelang Utara dan hobi saya memasak. Jadi nama Mbaknya siapa? Nama saya Meka. Oke, alamatnya? Saya asalnya dari Wonosobo. Hobinya apa Kak? Hobi saya memasak. Makasih. Iya, terima kasih kembali. Nah, jadi seperti itu ya Mbak Bunga, jika ingin berkenalan dengan orang lain. Sudah bagus sekali Mbak Bunga dalam mempraktikannya. Nanti bisa dicoba ya dengan teman yang lain atau teman baru nanti yang akan kita temui, seperti itu ya. Nah, setelah berkenalan dengan orang lain, Mbak Bunga bisa mengajak mengobrol atau berbincang-bincang sebentar terkait dengan topik yang mungkin Mbak Bunga senangi atau yang orang yang Mbak Bunga temui itu senangi, seperti itu ya. Lalu apakah Mbak Bunga mau untuk pertemuan selanjutnya mencoba untuk berbincang dengan orang lain bersama saya? Oke. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan Mbak Bunga setelah kita berbincang-bincang pada pagi hari ini? Cukup bahagia. Bahagia ya? Baik, alhamdulillah saya ikut bahagia juga. Lalu sekarang boleh Mbak ulangi dan juga peragakan bagaimana caranya berkenalan dengan orang lain? Yang pertama, memperkenalkan diri sendiri, seperti perkenalkan nama saya Bunga Kusuma dan saya alamat Magelang Utara, tentunya di Perintis, dan hobi saya memasak. Nah, juga sudah nanti menanyakan pada teman yang lainnya seperti nama kamu siapa, terus alamat serta hobi. Ya, baik, benar sekali ya. Jangan lupa untuk diterapkan. Nanti misal Mbak butuh pendampingan, Mbak bisa sampaikan kepada saya atau kepada perawat lain yang berjaga. Nanti akan saya temani atau saya dampingi untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti itu ya. Baik, dalam sehari kira-kira berapa kali Mbak Bunga ingin latihan berbincang dengan orang lain? Mungkin 2 kali ya. 2 kali ya, baik. Jadi 2 kali ya Mbak. Baik, kira-kira mau latihan jam berapa Mbak? Sama seperti sekarang, jam 9. Jam 9 dan jam berapa yang untuk sesi kedua? Jam
12. Jam 12 ya, baik. Nah, jadi kan ini nanti Mbak Bunga dapat jadwal kegiatan harian. Jadi kita masukkan latihan ini ke jadwal harian Mbak ya. Jadi nanti berarti latihannya yang pertama itu jam 9, kemudian latihan kedua jam 12 seperti itu ya Mbak. Jangan lupa untuk dipraktikkan seperti itu. Boleh dengan teman sekamar Mbak Bunga seperti itu ya. Baiklah Mbak Bunga, sesi hari ini sudah selesai. Bagaimana kalau besok kita akan mencoba latihan berbincang tentang pengalaman dan juga berbincang dengan teman baru terkait dengan topik tertentu. Apakah Mbak Bunga bersedia? Baik, kalau begitu waktunya mau jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya, baik. Kalau begitu untuk tempatnya mau di mana? Sama saja. Sama saja ya, berarti di sini. Iya. Jadi besok kita akan bertemu lagi di ruangan ini pada pukul 9 ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Selamat beristirahat kembali Mbak. Oke, terima kasih. Ya, mari.